Onde mande, walau lokasinya di Bandung Foodies, tapi warung yang satu ini mah dijamin otentik Minang soal rasa nih. Wah, nih lihat Foodies. Ini itu kayak nasinya apa ya? Kayak ada banyak isian ya. Ini ada labu siam di atasnya, terus juga ada kayak sambal ijo sama sambal merahnya juga. Terus ini ada kayak mie juga loh Foodies. Gak sekedar makanan Minang, tapi lauk jagoan di sini tuh dendeng Foodies. Total ada 5 macam varian yang masing-masing punya keunikan tersendiri. Oke Foodies, kita cobain dari dendeng yang pertama. Ini adalah dendeng bakaraci. Jadi prosesnya itu dipanggang. Dan di atasnya juga nih ada topping kayak apa ya. Ada bawang, terus juga ada tomat, terus juga ada cabai ya, lado ijo yang dipotong-potong. Dendeng dipanggang dengan minyak kelapa supaya lebih wangi dan kemudian diberi olesan bumbu bakar Foodies. Jadi dendengnya tuh kan dibakar. Rasa sambalnya berasa. Terus juga karena dia lado ijo ya. Jadi si sambalnya nggak yang sampai pedes banget gitu. Dendeng bakaraci ada perpaduan tekstur luar sedikit garing tapi dagingnya lembut. Tambahin pakai nasi. Next ada dendeng batoko. Ini bisa request ya pakai lado merah atau hijau Foodies. Khusus dendeng batoko dan bakaraci ini memang dipresto sebelum dipanggang. Kira-kira makan waktu 2-3 jam demi empuknya paripurna. Prosesnya pun menggunakan air kelapa tuh Foodies. Oke, oh bener loh. Kayak bener-bener halus banget tuh, effortless banget tuh. Tuh, ya kan? Kayak gampang banget, bener-bener. Yang batoko ini tuh bener-bener karena memang diproses di presto ya, jadi kita ngunyah juga effortless gitu, nggak usah sampai berusaha yang maksimal gimana gitu loh. Dan wangi kelapanya nih. Kebayang kan wangi kelapa yang kayak di mulut tuh ya, seger banget gitu. Enak, bikin wanginya tuh bikin jadi kayak, ih pengen nambah lagi ya gitu. Tuh, nah langsung aja aku tambahin pakai nasi nih Foodies. Makan receh, menu receh, tapi rasa nggak recehan. Yuk cobain dendengnya. Foodies, kita lagi ada di Jakarta Timur. Mau jajan-jajan sama Mang Zoro. Udah Mang Zoro, kita langsung bikin aja. Let's go. Widih, Foodies ini sih judulnya pensiun jadi bajak laut, malah dagang jajanan SD di Cipinang. Buat yang demen sama anime ini nih, gak perlu jauh-jauh lagi kamu nyari ke laut deh tuh. Bang Zoro, ini bajunya terinspirasi emang suka nonton ini One Piece. Iya, suka nonton One Piece. Tapi kenapa pilihnya Zoro? Kenapa nggak Luffy? Gantian Kak. Oh gantian. Ya. Kadang jadi Zoro, kadang Zoro, jadi Luffy. Kadang jadi Luffy. Eits Foodies, kostumnya gak cuma gimmick doang kok. Bang Zoro cabang Cipinang ini udah jualan ala karakter anime begini nih selama setahun loh. Jualannya simple, jelly ball dan jaring laba-laba. Dua-duanya disajikan dengan siraman kental manis dan juga taburan meses. Favorit anak-anak sekolah deh ya pokoknya. Nah, Foodies, kita mau cobain yang jelly ball-nya ini ada 5 rasa. Kita cobain dari yang pertama ini rasa leci. Tuh, bentukannya bener-bener kayak bola, namanya jelly ball. Enak. Dia tuh kayak pecah di mulut terus nggak terlalu manis. Nah, kita cobain lagi yang rasa anggur. Yang rasa anggur malah lebih nggak terlalu manis daripada yang leci tadi. Goceng alias 5.000 udah dapat 10 jelly ball. Bebas pilih 5 rasa jelly nih Foodies. Ada rasa leci, anggur, jeruk, melon, dan juga blueberry.
Rasa buah yang nyegerin, wah enak banget loh berpadu sama siraman kental manis foodies. Ada pilihan coklat dan juga vanila, bebas request sesuai selera kamu aja. Ini rasanya enak banget ya buat apalagi untuk bocah-bocah nih di belakang dari tadi nggak berhenti-berhenti yang beli rame nih diserbu si Bang Zoro. Ini ada susu kental manisnya juga, tapi kalau misalnya udah dicampurin ke sini udah teksturnya udah semakin cair ya, sama tekstur dari si mesesnya ini menurut aku nggak yang getir, dia masih enak, terus juga bukan yang hancur banget walaupun tadi udah kerendam di susu kental manisnya. Ini emang cocok sih buat jadi jajanan-jajanan SD. Weh, pantesan Bang Zoronya udah nggak adu pedang lagi. Jualan jelly ball aja udah laris manis kayak begini nih ya. Nggak heran foodies kalau sehari bisa ngabisin hampir 800 bola-bola jelly. Wih, banyak juga ya. Nah, foodies ini ada satu lagi menunya laba-laba atau jaring laba-laba nih kayak gini bentukannya. Jadi ini tuh cetakannya bener-bener di belakangnya si jelly ball. Ini menarik juga ya dan kreatif menurutku. Jadi nggak ada space yang kebuang. Udah kita cobain aja. Ini agak keder ya makannya gimana nih? Ya udah agak belepotan nggak ngaruh. Kalau pengen yang porsinya lebih nenjang, foodies bisa pesan varian jelly ini nih. Bentuknya berlubang, mirip banget kayak jaring laba-laba. Tapi yang ini kudu gercep belinya karena stok terbatas, oke? Karakter apa yang paling kamu suka di One Piece? Zoro. Oh, Bang Zoro dong. Kayak kenapa suka sama Zoro? Soalnya teknik pedangnya tuh bagus banget. Kayak gimana emang teknik pedangnya? Coba tunjukin dong, tunjukin. Dia tuh kayak digigit terus kayak gini, set gitu. Oh. Kalau mau nyamperin, Bang Zoro cabang Cipinang ini selalu jualan dari hari Senin sampai hari Sabtu dari jam 9 pagi sampai jam 5 sore. Nah, makan receh, menu receh tapi rasa Gak receh. Foodies, ini dia nih warung mie ayam yang tersohor semua porsinya yang tumpe-tumpe. Pantas aja banyak yang beli buat sarapan. Saking laris manisnya, sehari aja bisa ludes sampai 1 kuintal mie. Wadidaw. Mie ayam yang lokasinya di tengah perumahan ini bukan tipe mie ayam Wonogiri yang medok atau berwarna gelap. Perbumbuannya juga minimalis foodies, cuma pakai 3 bahan. Ada kecap asin, minyak ayam racikan sendiri, dan juga penyedap. Langsung foodies kita icap-icip. Foodies, hari ini aku akan makan mie ayam jamur yang jumbo. Wah, ini ada di mie ayam Bang Bedo. Yang kalau orang bilang sih mie ayamnya palsu. Pasti lo suka, itu slogan mereka. Ini ukuran jumbo dan ukuran normalnya. Tada! Ayo, normalnya aja udah segini ya. Ini mah porsi 2 orang, apalagi jumbonya. Tapi kalau buat aku sih ya, pastinya porsi yang ini. Nah, ini stylenya lebih ke Chinese style ya foodies ya. Jadi ayamnya itu ayam putih, bukan ayam kecap. Lalu juga jamur merangnya juga jamur merang yang putih, ini diolahnya tidak diberikan kecap. Tuh foodies. Aduh, aku sampai bingung gimana cara ngaduknya ini foodies ya. Untuk paket komplit mie ayam jamur ini udah termasuk sama 2 pangsit basah dan 2 bakso. Wah, bener-bener ya foodies, porsi jumbonya ini no tipu-tipu. Katanya nih, semua porsi di sini dibuat raksasa foodies biar sekali makan langsung kenyang atau bisa sharing kali ya sama keluarga, dan harganya juga cuma 35.000 aja. Kita cobain yang pertama dari si jamurnya. Dari rasa jamurnya sendiri cenderung sedikit asin, tapi ada manisnya. Jadi ini memang Chinese style banget foodies, nggak ada kecap di dalamnya. Dan masih apa ya, krenyes gitu foodies. Jadi masih crunchy gitu jamurnya. Jadi dimasaknya nggak terlalu lama foodies. Ini pas banget. Ini dia ayamnya foodies, berwarna putih. Bumbu dari si ayam sendiri itu sama dengan bumbu jamurnya. Jadi cenderung ke gurih, asin, dan ada sedikit manisnya foodies. Ayam dan jamur merangnya ini punya rasa gurih dan juga sedap banget dari si bawang putih foodies. Tekstur ayamnya ini dibuat Caca jadi kayak lincah banget lidah. Wah, auto doyan nih. Sekarang kita cobain mie-nya ya. Gimana sih originalnya sebelum diaduk? Karena ini susah banget foodies untuk ngaduknya ya. Makan.
Tekstur mie-nya aku suka banget. Karena kalau orang Itali bilang itu teksturnya adalah al dente. Ini pas banget, nggak belenyek. Jadi kalaupun kita kasih kuah lagi, ini pas banget pedis. Dan cenderung ke gurih asin. Mantap. Jadi kalaupun makan banyak, ini nggak bikin enek. Mie ayam jamur ini punya rasa gurih yang dominan ya foodies. Gurihnya tuh dari minyak ayam, kecap asin, kuah kaldu. Pokoknya mah super total mega endes lah ya. Gak heran ini sehari aja bisa laku hingga 1000 mangkok. Next kita sikat yang mie yaminis kuy. Surprisingly, ternyata mie yaminnya tetap rasanya gurih yang pertama masuk pedis. Jadi bukan dominan rasa kecap foodies, tapi rasanya masih serupa dengan ini, tapi sedikit lebih manis lagi foodies. Jadi gurih, asin, dan ini manisnya meningkat satu level dari yang sebelumnya. Mie yamin di sini emang bukan versi mendok yang mengkilap-kilap berkecap gitu ya foodies. Penggunaan kecap manisnya tuh nggak banyak, tapi tetap berasa nikmatnya. Harga seporsi mie ayam jamur ukuran standar cuma 22.000 aja. Tambah topping jelas tambah biaya. Yuk yang mau gas geng kesini buka dari jam 8 pagi dan juga tutup sehabisnya nih foodies. Kadang jam 12 siang udah ludes sih, jadi datangnya jangan siang-siang. Oke? Wah, benar-benar mantap foodies. Untuk foodies yang hobi makan mie porsi jumbo, foodies harus banget nih kesini nih. Ke mie ayam jamur Bang Bedo di daerah Keramat Kuitang, Jakarta Pusat. Udah ada di peta digital, foodies tinggal cari aja. Langsung nih, aku challenge kalian yang suka makan banyak harus makan yang jumbo foodies. Ini dia foodies yang namanya makan receh, menu receh, tapi rasa gak recehan foodies. Makan lagi foodies. Hey para foodies cabang Bogor, udah pada tahu belum nih? Ada tempat makan ala western yang ngumpet di teras rumah. Iya, di sini ada brisket sampai burger premium yang endul banget loh. Foodies, ketemu leluhur foodies. Macan atau macan. Kalau ini kan Ratu Macan Pulau Gebang. Kalau ini Maung Bogor. Dingin-dingin gini kita pengen makan Urapan food, western, kita makan western. Kak mau pesan Kak? Homies brisket. Homies bukannya gelandangan? Pesan yang paling enak deh, namanya susah banget kagak ngerti nih. Donton, Amboy, Homies, Supremi. Udah, yang enak deh pokoknya yang best seller. Siap. Bikinin ya. Siap, nanti antar ya, Bos. Oke. Dah, Pok Ratu, terima beres aja deh ya pokoknya. Ini dia nih menu best sellernya foodies brisket platter homies. Menu combo yang isinya tuh lengkap banget. Ada brisket asap, smoked chicken, kentang goreng, salad, sampai burger original. Jadi sekali datang tuh kayak langsung tuh rasa ala hybrid meals backyard gitu dalam satu meja. Wadidaw. Ya brisketnya ini pakai daging sapi Australia bagian sandung lamur ya foodies. Bagian ini nih emang terkenal banget punya lemak yang banyak. Makanya pas diasapin lama, dagingnya bisa jadi super empuk and juicy. Terus nih sebelum diasapin dagingnya juga di brine dulu tuh foodies alias direndam pakai campuran garam dan juga gula biar bumbunya masuk sampai dalam. Baru deh itu diasapin selama 12 jam pakai kayu apel. Makanya aromanya tuh berbeza ya, smells good. Foodies, sekarang ini kita makan pakai pisau sama garpu ya. Allah kayak orang kaya bener ini set ya. Kiri apa kanan ini ketuker apa bagaimana ini keder. Kita brisket, celah tuh brisket kita makan. Ini dipotong apa begini aja kali ya? Kita belajar motong dah supaya makannya terlihat cantik. Gimana ini? Dah dia ngelawan. Kagak sih empuk sih. Emang kita aja kagak bisa motong.
Nah tuh foodies, baru dipegang aja udah kelihatan ya kalau dagingnya tuh empuk. Lemak dan serat dagingnya itu udah pecah perlahan. Jadi pas digigit, juicy-nya jangan ditanya deh. Foodies, ini dagingnya tuh empuk banget, kenyal banget, smoked banget, enak banget. Umami. Kalau makan pulau gebang namanya umami banget. Foodies dulu, ini ada lalabannya nih ya tuh, timun tuh. Ada lalabannya. Makan daging brisketnya kan empuk banget ya. Tambah lagi ini ya, cucumber. Enak banget, nggak bisa berkata-kata. Maka kalau kita dapat lebaran aja dapat daging, kita bikin ginian. Yes, makan daging asap begini tetap ditemenin acar dan sayur seger nih foodies. Biar seimbang ya kan, gak enak kebanyakan daging, asik. Foodies, ini ya Allah berat banget ini tuh. Ya Allah, ini berapa nih, setengah kilo ini ada ini. Kalau kata Aldi Taher kan semua burger milik Allah, kalau ini burger Bogor. Tuh, kita makan dari mana ini? Perpaduan rasa sausnya, petisnya, acar timun dan sayur-sayurannya itu, ini kayak nggak terlalu rasa Eropa, ini kayak ada rasa Sunda-Sundanya. Udah dimodifikasi. Foodies, kalian satu ini vibes-nya udah kayak street barbecue di Brazil. Yes, ini tuh pakai daging sirloin yang masih punya lemak tipis di pinggirnya. Makanya pas dibakar tuh kayak luarnya agak garing, tapi dalamnya masih empuk dan juga juicy. Gimana foodies? Aroma endolnya udah sampai sana belum? Foodies, apalagi ini ada lagi tuh. Ini kayak sate katak tuh ya, tuh kayak kawat kembang api. Ini antara kawat kembang api apa ini yang bakal ngasah pisah gini. Cobain foodies. Enak banget, untung saya kagak pakai susu saya kagak copot. Lembut banget. Itu dia foodies, barbecue kayak begini tuh emang gak dibakar sampai kering. Justru yang dicari itu adalah aroma asap sama juicy dagingnya. Jadi pas digigit tuh masih berasa gurih sari dagingnya, asik. Foodies, yang mau makan ala-ala bule, kesini aja di Bogor. Pengen tahu nih, scan QR code di layar. Ratu Macan Pulau Gebang, approve banget. Peri-peri delicious, umami. Makan receh, menu receh tapi rasa nggak recehan. Kayak burung dara gua ditepokin. Foodies, ini nih Lumar Space, lokasi nongki favoritnya Warlock Cilengsi yang bisa foto studio dan juga ngemil-ngemil modal receh aja nih guys. Mulai dari 8.000 sampai 25.000 rupiah aja. Wih, mantap. Foodies, di sini ada namanya es karambol, katanya enak banget. Bu, kita makan bareng yuk Bu. Langsung cobain yuk, let's go Foodies. For info aja nih foodies, karambol tuh plesetan dari crumble atau remahan biskuit. Cemilan ini tuh emang identik banget sama es krim vanila, roti tawar, kemudian disiram sama karamel, serta ditaburi crumble di atasnya. Harganya tuh receh banget loh, hanya 15.000 aja foodies. Foodies, pas banget nih, aku udah pesen es krim ada 2, lihat nih. Ini namanya karambol red straw sama karambol matcha. Wah, lihat tuh penampakannya. Ini es krim vanila, ada roti, sama ada namanya marshmallow. Nah, nih, foodies, aku mau cobain dulu ya. Ayo Bu, makan Bu, makan Bu, ayo. Ada, sorry, ini selai strawberry foodies. Nah, ini makan pakai roti begini ya, Mak.
rotinya lembut, vanilanya berasa manis, ada marshmallow-nya, strawberry, crumble-nya juga strawberry juga ya. Ini manisnya nggak lebay foodies, pas gitu loh, balance. Wih, enak apple banget nih, segar, manis, gurihnya, renyah, crumble-nya pas di mulut, mantap banget. Pengen kan? Cus buka dari jam 11 siang ya, sampai jam 10 malam. Ini matchanya, aftertaste-nya agak pahit sedikit, khas matcha banget sini. Wah, aku lebih suka yang matcha ini ya Bu ya. Ibu lebih suka mana? Ini toh. Strawberry? Ini nggak kalah enak. Red straw ya? Ya, enak banget. Tuh matcha juga, wah. Ini enak sih foodies. Kalau lapar, tenang, ada seblak, pernasian sama roti bakar juga ada di sini foodies. Ceki-ceki aja deh tuh by QR code-nya ya buat menu lengkapnya. Pokoknya mah bahan bakar buat nongkrong dijamin full di sini foodies. Yuk cobain yuk. Bu, mantap Ibu ya. Seger ya. Foodies, ini tempatnya nyaman banget. Udah jangan pada penasaran. Langsung aja datang ke sini. Scan QR nih, di layar kaca kalian nih. Di-scan. Langsung aja datang Foodies. Ini bener-bener ya, definisi makan receh, menu receh. Tapi rasa nggak recehan. Oke, makan. Makan bubur ayam pakai telur asin tuh nyambung dan jadi lebih creamy loh. Karena kan ada kuning telur asinnya ya, agak-agak asin, bertekstur gitu. Pas kena bubur ayamnya lembut, creamy, asin, manis, gurih jadi satu. Selamat pagi. Wah. Di mana ada keramaian, di situ kita datang. Lihat nih, di belakang aku, pagi-pagi, pada mau sarapan, mau beli bubur, rame banget memang. Sebelum memulai aktivitas, fondasi mesti stabil dulu. Biar semangat menjalani pagi, siang, sore, hingga malam. Kita ngantri nih. Penasaran saya enak apa sih? Wah, ini nih foodies, spot sarapan favoritnya warga Kelapa Gading, bubur ayam Al-Azhar. Posisinya tuh tepat di seberangnya bubur mayong yang viral juga itu loh, asik. Tau gak foodies, saking ramenya nih, tiap hari tuh bisa habis 16-20 liter bubur loh. Dan semuanya ludes dalam waktu 4 jaman aja. Yes, buka jam setengah 6 pagi, jam 10 tuh biasanya udah ludes foodies. Lihat foodies. Ini porsi normal bang? Porsi normal. Normalnya segini? Iya. Ya ampun bang, ini dagang apa sedekah bang? Sedekah juga ya. Lihat, ini nggak main-main. Wih, gokil kan? Di sini tuh porsinya emang wajib brutal. Katanya sih biar pelanggan kenyang dan mantep tuh makannya. Buburnya itu ngomong-ngomong nih tipe yang kental dan juga padat gitu ya foodies. Jadi pas disiram kaldu kuning, teksturnya masih enak dan gurihnya to the max. Nah, spesialnya lagi ada telur asinnya loh. Wah, jarang-jarang ya kan? Dia adalah bubur khas Pekalongan ya. Jadi yang kental, legit gitu teksturnya. Dikasih ayam, bawang goreng, sama cakwe. Karena sehakikatnya, seyogyaknya kalau makan bubur masih diaduk foodies. Nah foodies, si telur asinnya ini nih bukan cuma gimmick doang. Yes, pas kuning telurnya kecampur ke bubur panas, rasa gurihnya makin keluar. Dan jadi nambahin tekstur yang berbeza. Mantep nih foodies. Makan bubur ayam pakai telur asin tuh nyambung dan jadi lebih creamy loh. Karena kan ada kuning telur asinnya ya, agak-agak asin, bertekstur gitu. Pas kena bubur ayamnya lembut, creamy, asin, manis, gurih jadi satu. The best deh, unik dan enak. Pantesan rame mulu ya. Dan di sini kalau makan langsung di sini foodies bisa free flow, ambil sepuasnya bumbu kuningnya nih. Oh, jadi kalau kurang asin mau tambah kaldunya juga boleh. Porsi sekenyang ini dengan rasa senikmat ini harganya tuh ngagetin loh foodies. Bubur original ini cuma 13.000.
kalau tambah telur asin jadi 16.000 aja. Definisi harga receh, tapi rasa gak recehan, em. Wah, makan receh approve banget mah ini. Cus, cobain ya, foodies. Makan receh, menu receh, tapi rasa nggak recehan. Ini nih foodies yang aku maksud. Biasanya kan kalau lontong itu dibikin lontong sayur ya. Nah kalau ini lontongnya unik banget. Lontongnya digoreng. Coba kasih lihat, Tak. Oh, wow. Ada lontong, tapi digoreng. Ai, kayak apa tuh rasanya? Meski kedengarannya aneh, tapi ternyata fansnya banyak banget loh foodies. Begitulah pakai buka, langsung auto penuh sama para pembeli. Wadidaw, ini beneran lazis? Apa sekedar FOMO sih? Yuk kita gaskan takis foodies. Aduh foodies, ini nggak pakai lama ya. Emang di sini tuh udah satset banget, udah banyak banget yang udah digoreng. Jadi tinggal comot-comot aja. Nah di satu piring ini foodies ada tadi si lontong gorengnya sama tahu sumedang foodies. Nggak ketinggalan ini nih. Nggak memikat juga wanginya. Aduh ini wanginya enak banget. Ini katanya sambalnya harus dicoba ya. Yang bikin makan lontong goreng ini nikmat karena lontongnya digoreng dadakan. Emang tahu bulat aja yang bisa digoreng dadakan. Eits, katanya sih paling lazis nih kalau makannya pas lagi anget-angetnya gini nih foodies, biar tetap dapat tekstur garing di bagian luarnya. Foodies ini teksturnya unik banget ya. Jadi luarnya tuh garing gitu, tapi dalamnya masih selayaknya lontong ya foodies ya. Terus dia ada rasa gurihnya kan tadi ada bumbu penyedap di atasnya. Dan yang lontong-lontong yang garing-garing ini foodies, ini juga jadi kayak gurih gitu foodies, padahal belum kena sama si bumbu penyedapnya. Plus ini uniknya adalah lontongnya masih anget gitu ya foodies ya. Sama ada aroma-aroma daun yang dari si lontongnya itu kan dibungkus pakai daun yang foodies, itu masih nempel gitu foodies. Wah, ini wajib makan lontongnya pakai sambal otentik nih yang ada di sini nih foodies. Karena wanginya itu loh, memikat banget. Sekilas wanginya mirip kayak kuah tahu gejrot gitu ya foodies. Padahal bahan-bahan yang dipakai cuma cabai, bawang putih, kecap, dan juga garam foodies. Wah, ternyata lontong bestinya nggak cuma sambal kacang ya foodies. Sambal mentah kayak begini juga cocok banget. Lazis. Nggak lupa aku pengen cobain si tahu sumedang. Tahu sumedangnya udah habis ya Bu ya? Habis. Kita cobain ya foodies. Ini sekilas memang mirip kayak yang dipakai tahu gejrot, apalagi bumbunya mirip-mirip sedikit ya foodies ya. Ibu Bapak kalau kurang silakan ya. Makasih. Gak banyak. Kita cobain foodies. Dia isiannya full foodies dan lembut. Gurihnya ini luar biasa, enak banget. Kayaknya meskipun dikasih bumbu penyedap tadi ya foodies ya, ini si tahunya udah ada rasa gurih-gurihnya. Ditambah lagi tadi kan ada taburan bumbu penyedap, terus kena cocolan ini nih si sambalnya sebenarnya juga udah ada rasa gurihnya. Jadi rasa gurihnya makin ngepop. Oh enak banget. Nah, foodies pasti nunggu kita spill harga kan? Lontong goreng fenomenal ini harganya cuma 4.000 foodies. Kalau mau paketan sama tahu sumedang, cukup 10.000 aja udah dapat porsi yang kenyang. Wih, mantap. Pokoknya foodies ya, kalau mau cari makanan yang kayak gini nih, referensi makanan lainnya cuma ada di Makan Receh. Namanya juga Makan Receh, bener receh tapi rasa dan recehan. Loh, kok ujungnya jadi asem juga ya? Tadi pertama-tama aku makan, nggak terlalu berasa asamnya. Ternyata pas udah dikunyah, itu asamnya juga cukup mendominasi ya.
pergi ke Mumbai, salah satu tempat yang wajib dikunjungi ya The Taj Mahal Palace ini nih foodies. Bangunan bercorak gabungan India Arab ini dikenal juga dengan sebutan Hotel Mumbai. The Taj Mahal ini terkenal karena dijadikan latar film Hotel Mumbai pada tahun 2018. Foodies, ini dia The Taj Mahal Palace Mumbai. Ini adalah hotel ikonik yang ada di film Hotel Mumbai. Pasti nih kalian familiar dengan bangunan-bangunan ini kan ya foodies ya. Tapi so pasti kalau aku mah pasti cari jajanan-jajanan yang enak tenan di sekitar Hotel Mumbai ini. Kira-kira di mana sebelah situ kayaknya. Yuk jalan-jalan dulu. Di seberang Hotel Mumbai ada bangunan bersejarah juga nih, namanya Gateway of India. Monumen ini dibangun untuk memperingati kunjungan pertama Raja George V dan juga Ratu Mary dari Inggris pada tahun 1911. Hari biasa aja nih foodies, udah rame loh. Apalagi kalau weekend, diserbu turis. Cocok banget sih buat turis low budget karena nggak ada tiket masuk nih, alias gratis, tis. Tepat di pintu masuk Gateway of India, para wisatawan disambut street food yang menjual berbagai macam makanan khas India dari camilan hingga makanan berat tersedia komplit foodies. Oke, kita pesan nih foodies ya. Nih, kita pesan langsung tuh. Dikasih kertas di bawahnya ternyata seperti itu. Ini orang-orang pada beli juga. What is this? Salt. Oke. Salt masala. Salt masala. Ini dia nih ya kan, adalah mangga masala. Yes. Star fruit. Ya, kita pesan yang belimbing juga. Ini dia. Wow. Kalau cari yang segar-segar di tengah cuaca India yang panas, nah fruit masala ini pas banget. Ada irisan mangga, timun dan juga belimbing, terus ditaburi sama bubuk masala. Kalau di Indonesia sih jadi mirip potongan buah dikasih bumbu cabai garam gitu ya foodies. Nah ini bedanya, rasa rempah bubuk masala lebih strong. Oke. Wow, ini dia kita dapat dua. Tadi aku pesan satu lagi yang timun ya kan tuh. Wih, pas banget di belakangnya atau di sampingnya Hotel Mumbai. Sekarang aku mau langsung icip-icip rasanya gimana nih garam masala. Apakah dia asin? Apakah lebih asin dari garam pada umumnya? Ini dia, let's go kita cobain. Nih belimbingnya segar banget. Sama ada mangga mudanya juga. Aku mau cobain sih mangganya dulu, oke? Putih-putih ya kan. Tapi karena udah dicampur sama masala ada sih oren-orennya juga, ya kan? Si garamnya jadi oren. Bismillah. Jadi rasanya tuh ya pure asin sebenarnya, tapi ditambah dengan si mangga mudanya yang seger mantap. Ini mangganya benar-benar menurut aku bukan tipe-tipe yang asem. Jadi sebenarnya dia plain aja mangganya, tapi asin dari si garam masala ini yang mendominasi foodies. Loh, kok ujungnya jadi asem juga ya? Tadi pertama-tama aku makan nggak terlalu berasa asamnya, ternyata pas udah dikunyah itu asamnya juga cukup mendominasi ya. Bubuk masala yang terbuat dari campuran ketumbar, jintan, kapulaga, cengkeh, pala, dan aneka rempah lainnya membuat cita rasa buah-buahan jadi makin kaya. Gak cuma seger, tapi juga menambah sensasi pedas, manis, dan asin jadi satu. Fruit masala ini harganya receh banget loh foodies, cuma Rp50 atau sekitar Rp9.000. Jajannya boleh receh dong, tapi view-nya itu foodies, Hotel Mumbai yang mewah. Lanjut yuk yang manis-manis kita jajan sweet corn alias jagung manis. Sekilas sih kayak jasuke di Indonesia ya foodies, tapi di sini nggak pakai susu dan juga keju. Jagung manisnya justru dicampur bawang bombay foodies. Jagung serut dicampur dengan bubuk masala, garam, cabai bubuk, bawang bombay, dan juga tomat segar. Wah, ini sih namanya lebih cocok jagung pedas daripada jagung manis ya foodies.
Oke, kita langsung cobain foodies. Ini dia, bismillahirrahmanirrahim. Asin. Asin serius. Sweet corn. Tapi udah ditambahin dengan cabai sama garam masala. Jadi dominasi rasanya jadi asin, bukan sweet lagi foodies ya. Nih, segar-segar dari bawang. Foodies penasaran nggak sih kenapa makanan India tuh kebanyakan pakai bumbu rempah yang kuat? Nah, sejak ribuan tahun silam, India sudah jadi pusat perdagangan rempah-rempah dunia. Makanya aneka rempah jadi bahan yang nggak bisa dipisahkan dari makanan di India. Buah-buahan sama jagung aja dikasih bubuk masala ya kan? Pokoknya foodies, kalau kamu ke Mumbai jangan sampai skip wisata ke sini ya. Ini tempatnya di pusat kota di daerah Cholaba di kota Mumbai. Kalau ke Mumbai, jangan lupa mampir ke Hotel Mumbai. Kemudian jalan ke sampingnya, nemu nih banyak street food yang menjual makanan-makanan khas Mumbai, India. Makan receh menu receh, tapi rasa nggak recehan. Ini dia.